Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang riset formatif untuk desain kampanye. Definisi riset formatif. Menurut Goodiscon tahun 2002, riset formatif dapat diartikan sebagai riset yang dilakukan dalam masa perencanaan kampanye yang ditujukan untuk mengonstruksi program kampanye yang lebih baik. Ditandai dengan 5 hal yang tepat. Tepat fokus kampanye, tepat khalayak, tepat pesan, tepat saluran, dan tepat agen perubahan. Fokus kampanye sebagai kemampuan penyelenggara kampanye dalam menetapkan tujuan yang rasional, realistis, dan spesifik, sesuai dengan sumber daya yang dimiliki serta karakteristik khalayak yang menjadi sasaran. Tujuan riset formatif. 1. Membuktikan secara empiris adanya suatu masalah yang perlu ditangani lewat aktivitas kampanye maupun propaganda. 2. Menganalisis tingkat atau kondisi kesadaran, sikap, dan perilaku khalayak pada objek. Hal ini diperlukan untuk merancang strategi secara umum. Pada tahap ini, identifikasi tujuan, khalayak, saluran pesan, dan pelaku kampanye maupun propaganda dilakukan. 3. Menentukan patokan-patokan untuk evaluasi. Berdasarkan tujuan, maka riset formatif sangat penting dalam tahap perencanaan kampanye. Namun, pada kenyataannya tidak semua penyelenggara kampanye mau melaksanakannya, dengan alasan mereka tahu betul karakteristik khalayak yang akan dihadapi, atau materi kampanye yang sudah terlanjur diproduksi. Berikut untuk mempersingkat waktu dan lembaga yang menandai program kampanye yang tidak perlu melakukan riset formatif menurut Sinder. Metode riset formatif. Menurut Simon tahun 1992, dalam tradisi kampanye umumnya dikenal dengan 3 metode riset formatif, yaitu metode survei, metode diskusi kelompok atau focus group discussion, dan metode wawancara mendalam. Ketiga metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemilihan metode yang digunakan umumnya ditentukan oleh kadar pengetahuan penyelenggara kampanye terhadap khalayak sasaran dan masalah yang dihadapi, ketersediaan sumber daya, atau ketersediaan data sekunder yang relevan dengan program kampanye yang akan dilakukan. 1. Metode survei. Metode survei adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Metode survei digunakan untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi atau sejumlah besar responden. Metode survei dapat dikumpulkan melalui kuesioner atau wawancara yang dilakukan oleh sekelompok besar orang yang biasa disebut dengan populasi. Dari populasi ini kemudian dipilih melalui prosedur pemilihan sampel yang ilmiah. Wawancara mendalam. Metode survei dilakukan dengan mengacu pada kuesioner. Metode sampling yang dilakukan biasanya menggunakan probability sampling, sehingga dimungkinkan untuk menghitung beberapa orang yang diperlukan dalam riset tersebut. Faktor yang mempengaruhi kualitas sampel ada 3, yaitu sampling bias, tidak memberikan kesempatan yang sama kepada semua unsur populasi untuk dipilih. 2. Metode penarikan sampel atau sampling method, yang prosedur yang digunakan untuk memilih sampel dari suatu populasi. 3. Ukuran sampel, yaitu banyaknya jumlah unsur dari suatu populasi yang diambil menjadi sampel. Metode penarikan sampel. Simon tahun 1990, sampling probabilitas adalah sampling yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap unsur populasi untuk dipilih. Sedangkan dalam sampling non-probabilitas, tidak semua unsur populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Ada 4 rancangan sampel dalam kategori probabilitas, yaitu 1. Sampling random sederhana. Untuk menarik sampel dalam menuliskan semua unsur populasi atau kerangka sampling dalam secari kertas, kemudian mengundinya sampai kita peroleh jumlah yang dikehendaki. 2. Sampling sistematis. Unsur dipilih secara random yang mengambil jarak tertentu. 3. Sampling berstrata. Melibatkan pembagian populasi ke dalam kelas atau suatu kategori. Sampel strata terbagi menjadi 2 sampel, yaitu proporsional dan sampel disproporsional. Yang terakhir ada sampling cluster yang diuji tanpa kerangka sampling. Sampling non-probabilitas, yaitu sampling kebetulan yang menggunakan sampling siapa saja yang ada atau kebetulan ditemui. Kedua, sampling kuota, menetapkan jumlah tertentu untuk setiap strata dan memilih siapa saja yang ada sampai jumlah itu terpenuhi. 3. Sampling purposive, memilih orang tertentu karena dianggap berdasarkan penilaian tertentu, mewakili karakteristik khalayak secara umum. Kelebihan dan kekurangan metode survei. Kelebihan. 1. Melibatkan sejumlah besar orang yang mencapai generalisasi yang dapat memberikan kesimpulan yang bersifat umum agar dapat dipertanggungjawabkan dan hasilnya dapat digunakan.
2. Dapat menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti angket, wawancara, dan observasi menurut pilihan peneliti. Yang terakhir, biasanya survei relatif murah. Lalu kekurangannya ada 3, yaitu 1. Kurang mendalam saat penelitian suatu permasalahan itu terjadi, terutama jika menggunakan angket. 2. Pendapat populasi yang mengandung unsur politik dan emosi. 3. Tidak adanya jaminan bahwa angket akan dijawab oleh seluruh sampel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa. Saya akan melanjutkan materi yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Hafiz. Yang kedua yaitu metode diskusi kelompok terarah atau FGD, Forum Group Discussion. FGD merupakan suatu metode dengan menggunakan wawancara kelompok kecil dengan orang-orang yang diperkirakan menggambarkan karakteristik dari halayak yang ditargetkan. FGD juga terfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah dalam suasana informal dan santai. FGD berarti suatu proses pengumpulan data yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Metode ini mudah, relatif cepat, dan juga murah, sehingga menjadikan alternatif untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Lalu proses seleksi metode FGD. Yang pertama itu ada prosedur penyaringan. Prosedur penyaringan ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu individu tidak boleh hanya satu organisasi. Anggota kelompok harus mempunyai karakteristik yang homogen sehingga memungkinkan untuk mengikutsertakan berbagai kelompok. Yang kedua, orang yang sudah pernah berpartisipasi dalam metode ini tidak boleh ikut serta lagi. Lalu yang ketiga, partisipan yang ikut tidak boleh mengikuti diskusi dalam kelompok lain. Dan yang terakhir, orang yang akan mengikuti diskusi ini harus menginformasikan jika akan datang terlambat. Proses seleksi metode FGD yang kedua yaitu jumlah kelompok dalam diskusi. Kelompok dibuat terpisah untuk melakukan suatu diskusi sehingga bisa mendapatkan perbandingan dan juga informasi yang lengkap. Yang ketiga yaitu mempersiapkan wawancara. Dalam metode FGD ini terdapat kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan dari metode ini, metodenya bersifat menarik, cenderung lebih murah dan mudah untuk menjadi alternatif dalam melakukan riset. Kekurangannya yang pertama itu menghasilkan data yang lemah, lalu tidak dapat dipastikan bahwa orang yang terlibat dalam diskusi adalah orang yang representatif, sehingga hasilnya tidak bisa digeneralisasikan sebagai hasil segmen yang diharapkan. Dan yang terakhir, tidak memungkinkan untuk membuat proyeksi dengan ketepatan yang tinggi. Selanjutnya ada metode wawancara mendalam. Wawancara adalah suatu komunikasi verbal atau percakapan yang memerlukan kemampuan untuk merumuskan buah pikiran serta perasaan responden dengan tepat untuk memperoleh informasi. Metode ini berhadapan dengan kelompok kecil orang tetapi melibatkan wawancara yang lebih lama dan juga mendalam. Wawancara merupakan hal yang tidak mudah dilakukan karena memerlukan keterampilan deskriptif, yaitu mengordinasi suatu keadaan dan juga berfungsi eksploratif. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawancara yaitu yang pertama itu ada cara-cara wawancara. Cara-cara wawancara ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada terstruktur, yaitu dalam wawancara terstruktur semua pertanyaan telah dirumuskan terlebih dahulu dengan cermat dan juga telah ditulis terlebih dahulu. Lalu yang kedua, cara wawancara tidak terstruktur. Dalam wawancara tidak terstruktur biasanya dihadapi oleh masalah dengan sudut pandang umum dan boleh menanyakan apa saja yang dianggap perlu dalam situasi wawancara tersebut. Lalu faktor yang kedua yaitu proses wawancara dengan komunikasi 2 arah secara langsung. Dan yang terakhir, probing dalam wawancara. Probing dalam wawancara berfungsi untuk mengetahui informasi dari responden tersebut secara lebih detail lagi. Lalu ada langkah-langkah dalam metode wawancara mendalam. Langkah-langkah yang pertama yaitu pertimbangkan terlebih dahulu apa yang ingin diketahui dari suatu permasalahan. Lalu tetapkan apakah wawancara mendalam adalah teknik yang tepat untuk membedah masalah tersebut.
Yang ketiga, mengidentifikasi para narasumber untuk membantu dalam merencanakan dan memberikan pelatihan kepada para pewawancara. Yang keempat, tentukan siapa yang akan menjadi responden atau menjadi narasumber. Lalu siapkan pedoman wawancara mendalam dan pilih untuk melatih pewawancaranya. Lalu yang ketujuh, uji coba pedoman wawancara yang sebenarnya. Yang kedelapan, persiapan untuk wawancara yang sebenarnya. Yang kesembilan, pewawancara melakukan wawancara. Dan yang terakhir, analisis dan interpretasi data setelah melakukan wawancara. Nah, dalam metode wawancara mendalam ini terdapat kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jika kelebihannya, yang pertama itu memperoleh keterangan dan informasi lebih lanjut dari suatu masalah. Yang kedua, wawancara dapat memastikan responden menjawab langsung tanpa keterkaitan dengan angket. Yang ketiga, wawancara memungkinkan fleksibilitas dalam bertanya. Dan yang keempat, pewawancara yang sensitif dapat menilai validitas jawaban berdasarkan bahasa-bahasa nonverbal responden. Misalkan dari gerak-gerik tubuh, nada suara, dan juga raut wajah. Yang kelima, informasi yang diperoleh melalui wawancara akan lebih dipercayai kebenarannya. Dan yang terakhir, dalam wawancara responden lebih bersedia mengungkapkan keterangan-keterangan yang tidak mungkin diberikannya melalui angket tertulis. Lalu ada kekurangan. Yang pertama, kekurangan dari metode ini adalah jawaban responden belum tentu jawaban yang sebenarnya. Yang kedua, kurangnya konsentrasi pada pewawancara akan berakibat fatal oleh data yang dikumpulkan akibat terlalu banyak mewawancarai narasumber atau responden tersebut.